kita masuk yang taisirnya. Pelan-pelan saja, yang penting dipahami dengan baik dan cermat. Alhamdulillah, ya, ana juga punya mahat dan ini sebagai kurikulum pertama kali atau silsilah pertama sebelum masuk jurmiyah, masuk mutammimah, masuk alfiyah, ya, dan terus kita hasung untuk menghafal. Kenapa? Kalau dia mungkin insya Allah dia apa yang ada dalam kitab ini, ya ke atasnya tidak terlalu berat, ke atasnya apa? Tidak terlalu berat. Jadi dibikin mudah dulu pelajarannya, nanti naik tingkat lagi, naik tingkat lagi. Ibaratnya ini anak TK. Ya, ibaratnya apa? TK dulu. Kalau ininya kuat, mungkin insya Allah ke atasnya mudah. Insya Allah ta'ala. Alhamdulillah mujarrab. Ya, banyak yang dalam waktu 4 bulan ya sudah bisa baca kitab. Insya Allah ta'ala. Betul-betul rutin, dikasih teori, kasih praktek, teori, praktek, teori, praktek. Alhamdulillah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk bab kedua, taisir, halaman 18. Halaman berapa? 18. Tafadhal dibaca dulu 3 menit lah kalau ini. Dibaca dulu 3 menit. Atau nanti kalau ada speaker tambahan, ana butuh qori yang membaca. Ada nggak kira-kira? Ada ya? Nantilah di sesi ketiga. Jadi ana minta 1 orang untuk pembaca. Untuk apa? Pembaca. Ayo, tafadhal dibaca. Dibaca. Mana bukunya? Ada? Dibaca. Sudah? Sudah dibaca? Ya. Bab kedua judulnya Al-Kalam. Seorang dokter memiliki ruang pembahasan seputar metabolisme tubuh. Itu mencakup, ya dibahas sama dia rangkaian-rangkaian tubuh, apa saja susunannya dan seterusnya. Seorang petani memiliki ruang pembahasan seputar tanaman. Ya, kalau jadi petani yang dibahas apa? Tanaman. Bagaimana cara menyuburkannya, bagaimana memupuknya, bagaimana cara merawatnya dan seterusnya. Seorang tentara memiliki ruang pembahasan seputar apa? Keamanan. Kalau ada yang jadi polisi, jadi TNI, maka pelajaran mereka ketika masuk sekolah, ada sekolah kepolisian, ada sekolah militer, maka yang mereka bahas seputar apa? Keamanan. Bagaimana menjaga stabilitas negara dengan latihan menembak, dengan latihan siasat dan seterusnya. Begitu pula seorang nahwi. Apa itu seorang nahwi? Ahli nahu. Ya, jadi sibawai. Siapa yang mau jadi sibawai di sini? Sibawai siapa? Orang yang ahli nahu. Memiliki ruang pembahasan tersendiri, sama dia juga memiliki ruang kerja, yaitu seputar kalam. Kalam itu bahasa Indonesianya kalimat sempurna. Itu gampangnya kalam itu kalimat sempurna. Jadi tugasnya dia apa? Cari bahasa Arab, ditelaah sama dia. Ini kenapa dibacanya doma ini? Ini kenapa dibacanya kasrah? Itu tugasnya ahli nahu. Tugasnya apa? Ahli nahu. Bisa dipahami? Ya, jadi masing-masing profesi punya ruang kerjanya sendiri dan harus berbicara sesuai dengan bidangnya. Akan hancur kalau orang yang di luar bidang berusaha berbicara di bidang yang lainnya. Tukang roti ngomongin apa? Ngurusin masalah negara. Wah, ini gak cocok ini pemimpinnya. Kudu diapain? Kudu diadonin dulu pemimpinnya, dikasih ragi. Kan jadi kacau nanti. Ya, ada yang kompeten yang harus berbicara. Mafhum? Ya, kayak kemarin masalah corona. Siapa yang layak berbicara masalah corona? Ya, para ahli apa? Virologi. Ahli virus. Ya, ini yang ngomong kadang ya artis-artis misalkan yang bukan di bidangnya.
Maka apa? Masing-masing punya job desk-nya, punya ruang kerjanya, punya meja kerjanya. Dan ahlun nahu ruang kerjanya di mana? Kalimat sempurna. Apa kalimat sempurna? Contohnya alhamdulillahirabbil alamin. Ini kalimat sempurna. Nah, ruang kerja itu dia di sana, diutik-utik aja sama dia. Kenapa dibaca alhamdu? Kenapa dibaca lillahi? Kenapa dibaca robbi? Gitu. Itu ruang kerja dia. Itu apa? Ruang kerja dia. Maka perlu kita definisikan kalam secara istilah. Wa illa bahasa Indonesianya kalam itu kalimat sempurna. Misalkan dalam bahasa Indonesia, Budi pergi ke pasar. Itu kalimat apa? Sempurna. Budi sebagai apa? Pelaku. S. Pergi sebagai apa? Predikat. Begitu. Ke pasar menunjukkan apa? Keterangan tempat misalkan. Nah, di bahasa Arab ilmunya namanya ilmu apa? Nahwu. Begitu. Bedanya kalau di bahasa Arab kita perlu, ini kenapa bacanya doma? Di bahasa Indonesia ada nggak? Misalkan Budi pergiun, nggak ada. Kepasarin kan nggak ada. Oh, nggak ada harokat di Indonesia, main harokat nggak ada. Sedangkan di Arab ada main harokat akhir. Begitu. Kalam secara istilah adalah ucapan, harus terucap, yang tersusun dari dua kata atau lebih, nggak boleh satu. Ada orang tiba-tiba ngomong Budi, mah bingung dia, kenapa datang-datang ngomong Budi? Kalimatnya belum sempurna. Kalau dia kasih kabar Budi telah meninggal misalkan, nah itu berita, namanya kabar, kalimat sempurna. Tapi kalau ujuk-ujuk, apa namanya, sendal, paham nggak? Ada orang misalkan dari luar, sendal. Kenapa sendal ya? Dibawa kucing, kan belum jelas. Maka harus apa? Dua. Yang bermakna sempurna, harus sempurna. Nggak boleh ngambang kalimatnya. Ya, dan sesuai kaidah yang telah dibuat oleh bangsa Arab. Atau secara singkat, kalam adalah kalimat sempurna. Itu secara singkat, kalam adalah apa? Kalimat sempurna. Contohnya al-ilmu nurun. Apa artinya? Ilmu adalah cahaya. Perhatikan, ilmu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan di hati. Maka perlu dijaga hatinya dari maksiat, dari syahwat, dari syubhat. Karena ilmu adalah apa? Cahaya. Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah. Ini kalimat sempurna. Ya, ini adalah namanya apa? Kalimat sempurna. Nanti antum tugasnya apa sebagai ahli nahwu, sebagai sibawai? Kenapa dibaca ilmu, bukan ilma, bukan ilmi? Kenapa dibacanya nurun, bukan nuron, bukan nurin? Nah, itu tugasnya orang nahwu. Itu tugas orang apa? Orang nahwu. Jadi kalau antum baca hadis, baca Al-Quran, jangan sekedar baca, tapi tolong ditelaah. Kenapa ini harokat akhirnya dhammah, ini fathah, ini kasrah? Nah, itu baru ahli nahwu. Itu namanya ahli apa? Ahli nahwu. Pernah nggak selama ini? Apa baca-baca aja? Yang penting bacalah. Yang penting tahu artinya. Lah, harus meningkat lagi kemampuannya untuk membahas, untuk menganalisa. Karena akan ada faedah besar di balik hal tersebut. Ya, apa? Ada kemauan diri untuk memeriksa. Jangan langsung terima, misalkan jangan langsung iya. Beda penuntut ilmu antara orang-orang yang tidak berilmu. Penuntut ilmu menghukumi segala sesuatu itu dengan ilmunya. Menghukumi sesuatu apa? Dengan ilmunya. Harus tahu kenapa dibaca dhammah, sebagai apa dia kedudukannya. Gitu. Oh, penting katanya dhammah lah, dhammah. Kata dia kasroh ya kasroh. Kalau antum dibohongin, ya celaka nanti. Bisa dipahami? Gitu. Jika ucapan atau kalimatnya tidak sempurna, maka tidak bisa dikatakan sebagai kalam. Contohnya baitun. Ujuk-ujuk orang datang bilang baitun, rumah. Belum dikatakan kalam. Alasannya karena hanya satu kata saja. Hanya apa? Satu kata saja. Kalimat berikutnya idza hadaral ustad, apabila telah datang ustad. Kalimatnya belum sempurna. Kenapa? Karena ada apa kalau ustad datang? Harus apa emang? Apabila telah datang ustad.
walaupun lebih dari satu, 3 bahkan iza, hadara, ustad 3. Tapi karena tidak berfaedah sempurna, maka tidak dikatakan kalam. Ya. Misalkan ada orang mau ngelamar, anaknya datang ya ke calon mertua, Pak, anaknya Pak, Pak, anaknya Pak, sambil ngelus-ngelus dengkul, Pak, kenapa anak saya, gitu kan? Mau diapain anak saya? Belum sempurna, belum terbentuk menjadi kalam, belum terbentuk jadi kalam. Ada lagi contohnya, this is a book. Wah, bahasa Inggris. Walaupun sempurna kalimatnya, ya, lebih dari 1. Artinya ini adalah buku. Tapi sayang dia bukan bahasa Arab. Maka di sisi orang Arab bukan kalam. Nanti ada orang Arab, ya, kayak kemarin antum kedatangan Syekh Abdul Malik. Ya, antum coba ngomong di depan beliau pakai bahasa Palembang. Apa dia? Ngomong apa ini? Melongo dia. Karena menurut Syekh Abdul Malik, apa yang kita ucapkan bukan kalimat sempurna di sisi dia. Ya enggak? Iya. Maka kalam itu harus sempurna, harus lebih dari 1, bermakna, berfaedah sempurna, dan menggunakan bahasa Arab. Karena kita belajar bahasa Arab. Kalau belajar bahasa Sunda, ya harus pakai apa? Kaidah bahasa Sunda dan seterusnya. Mafhum? Bisa dimahami? Itu ruang kerjanya ahli nahwu. Semoga kita semuanya menjadi ahli nahwu. Amin ya rabbal alamin. Ya, dulu si Bawai itu kenapa dia belajar nahwu? Karena kalau ngomong salah, yang seharusnya doma di fathah sama dia, yang seharusnya sukun di kasrah, diketawain. Zaman dulu kalau nggak bisa nahwu, ya ibaratnya apa? Cemen lah ini. Ya, nggak bisa nahwu. Akhirnya itu menjadi ya penyemangat dia. Akhirnya dia belajar di mana? Di orang-orang Baduy. Ya, sampai bikin kaidah-kaidah, bikin kitab tentang kaidah-kaidah nahwu. Ya, sampai hari ini manfaatnya luar biasa. Ya, yang telah dibuah karyakan oleh si Bawai, Amr ibn Utsman, kalau nggak salah namanya. Amr ibn Utsman. Orang Persia dia, bukan orang Arab. Dia orang apa? Orang Persia. Unsur penyusun kalam. Sekali lagi kita bahas unsur penyusun. Kalam ditinjau dari unsur penyusunnya dari yang terkecil. Ingat, dari yang terkecil. Yang pertama huruf. Huruf ketemu huruf jadilah kalimah atau kata. Kata ketemu kata jadilah apa? Jumlah. Ya. Dengan papan tulis biar lebih enak ya. Ini bisa panjang ini? Bisa ya? Wah. Tadi ada kalimat apa? Al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun. Ini kita katakan kalimat sempurna. Kita bahas unsur terkecil yang menyusun dia. Apa yang paling terkecil? Nih. Apa? Huruf. Huruf alif, huruf lam, huruf ain, huruf lam lagi, huruf mim lagi. Huruf ketemu huruf jadilah apa? Kata. Jadi pahami? Ya. Kata ketemu kata, ini kata-kata juga. Nah, kata ketemu kata jadilah apa dia? Jumlah atau kalimat. Ya, jumlah itu artinya apa? Sama seperti kalam. Mafhum? Kayak ini masjid, ini sudah jadi bangunan. Unsur terkecilnya apa? Mungkin pasir ya. Apalagi semen, batu bata, koral. Ya. Kemudian jadilah tiang, itu kata. Jadilah atap. Semua berkumpul jadilah masjid. Itu logikanya. Mafhum? Jadi ini masjid, unsur terbesarnya ada tembok, ada tiang, ada atap. Sekarang sebelum terbentuk tembok, apa saja unsur terkecilnya? Semen, pasir, besi, koral, air. Berkumpul jadi apa? Tiang.
Ini juga sama kan? Unsurnya apa dia? Pasir, semen, besi, bata, jadilah apa? Tembok. Tembok ketemu tiang, ketemu atap, jadilah masjid. Sama, huruf ketemu huruf jadi kata. Huruf ketemu huruf jadi kata. Kata ketemu kata jadi kalimat sempurna. Begitu apa? Cara mainnya di dalam menganalisa sebuah apa? Sebuah kalimat sempurna. Nanti kasihan kameramennya bolak-balik. Ya, cukuplah ini sebagai apa? Sebagai gambaran. Sebagai apa? Gambaran. Mafhum? Sekali lagi, unsur untuk kecilnya apa? Huruf. Huruf ketemu huruf? Kata. Kata ketemu kata? Kalimat. Ya, Masya Allah. Dipahami. Ya, semoga ini yang kecil-kecil jadi orang besar. Sebagaimana perkataan Ali, antumul yaum sigar. Antum hari ini kecil. Ya, jangan pernah diremehkan, jangan pernah dianggap sepele. Ya, wa ghadan antum ya kibarul qaum. Besok kalian menjadi apa? Pemimpinnya satu kaum. Maka perlu diperhatikan ya pendidikan anak-anak kita mulai dari dini. Ya, yang sekarang mungkin masih pada ingusan. Ya, masih suka lari-lari, masih suka ketawa-tawa. Ya, tapi selama dididik dengan didikan ya Rabbani, maka insyaallah ta'ala kelak mereka menjadi para pemimpin. Amin ya rabbal alamin. Lanjut, al-harfu, huruf ini tidak dibahas di dalam ilmu nahwu. Huruf alif, ba, ta, sa tidak dibahas di nahwu. Kenapa? Karena dia akan dibahas secara khusus di bab makharijul huruf pada ilmu tajwid. Nggak ada belajar nahwu alif ini di mana tempat keluarnya, nggak ada. Ba di mana? Nggak, itu di mana belajar tajwid. Adapun jumlah atau kalimat akan dibahas setelah kalimat atau kata. Maka buku ini sebetulnya hanya ngebahas kata. Jilid 2 baru bikin kalimat. Ya, ini masih jilid 1 sana. Ya, jilid 1 itu ngebahas tuntas tentang kata. Gimana bikin kalimatnya? Nanti di jilid kedua. Semoga Allah mudahkan. Kalimat inilah yang menjadi salah satu pembahasan pokok. Nah, ini pembahasan pokok buku ini adalah kalimat atau kata pada ilmu nahwu, dan akan kita kupas pada bab-bab selanjutnya. Begitu. Ketahuilah al-kalimah, kata itu terbagi menjadi 3 macam. Nah, jadi itu huruf ketemu huruf jadi kata. Nah, sekarang kata ada 3 macam. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, ini yang harus antum pahami dalam ilmu nahwu. 3 ini, nggak dituntut banyak-banyak, cuma 3. Isim, fi'il, huruf. Kenali isim, kenali fi'il, kenali huruf, baru antum insya Allah bisa bikin kalimat. Baru bisa apa? Bikin kalimat. Mafhum? Ya, jadi yang kita bahas bukan huruf, yang kita bahas bukan kalimat, tapi yang kita bahas kata dulu. Dan ternyata kata ada berapa? Ada 3. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Loh, kok ada huruf lagi di sini? Kita bahas di bawah. Jika kita perhatikan pada unsur penyusun kalam, ini namanya unsur penyusun kalam, ada huruf. Dan pada pembagian macam-macam kalimah pun ada huruf. Apakah keduanya sama? Jawabannya ada pada bab ketiga, insyaallah ta'ala. Perhatikanlah. Oh, ya sedikit lagi dah, geser sedikit. Ini nggak usah digeser lah. Tadi kan huruf ini disebut dengan unsur penyusun apa? Kalam. Huruf ketemu huruf jadi apa? Kata. Kata ketemu kata? Kalimat. Ini kita bahas enggak? Enggak. Ini kita bahas, dibahas di jilid kedua tapi. Ya, ini akan dibahas. Yang kita bahas mana? Ini. Ternyata setelah dilihat, pertama ada isim. Yang kedua ada fi'il. Yang ketiga ada apa? Huruf. Pertanyaannya, apakah huruf di sini sama di sini itu sama? Nah, jawabannya di mana? Di bab ketiga. Insyaallah ta'ala.
Dah selesai dari ya materi kitab Taisir. Seperti biasa, latihan 1 titik ya dilengkapi, jawabannya semuanya ada di materi. Nah, latihan kedua, wah ini sudah ada. Ayo kita isi sama-sama. Nahu, ruang pembahasannya apa? Diisi sama-sama. Jawabannya kalam. Ahsan. Jawabannya kalam. Jawabannya apa? Kalam. Isi ayo sama-sama. Jawabannya apa? Kalam. Unsur penyusun kalam dari yang paling kecil. Apa yang paling kecil? Huruf. Huruf ketemu huruf, kata. Kata ketemu kata, kalimat. Yang kita bahas yang mana? Yang tengah. Setelah dicek, ternyata yang namanya kata cuma ada 3. Yang pertama apa? Isim. Yang kedua, fi'il. Yang ketiga apa? Huruf. Nah, pertanyaannya, huruf yang di sini sama huruf yang di sini apakah sama? Ya, huruf yang di sini di kolom yang di sini dan huruf yang di sini, pertanyaannya apakah sama? Jawabannya di mana? Bab ketiga. Jawabannya di mana? Bab ketiga. Ulangi lagi. Nahu pembahasannya di mana? Kalam. Unsur paling kecil huruf. Huruf ketemu huruf, kata. Kata ketemu kata, kalimat. Yang kita bahas yang mana? Kata. Nah, kata di dalam bahasa Arab ada berapa? 3. Yang pertama isim, fi'il, huruf. Nah, tadi kan ada huruf di atas kan? Di sini ada huruf, di sini ada huruf. Apakah sama? Jawabannya di mana? Bab ketiga. Jawabannya di bab ketiga. Alhamdulillah. Ikuti lagi. La ilaha illallah, kalam atau bukan? Kalam, checklist. Sayyaratun, mobil, kalam atau bukan? Bukan. Alasannya apa yo? Hanya satu huruf. Idza dakhalal masjid, apabila masuk ke dalam masjid. Kalam atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena kalimatnya belum sempurna. Hayatul ilmi bil murajaah, hidupnya ilmu itu dengan murajaah. Kalam atau bukan? Kalam, karena sudah sempurna. This is a pen, ini adalah pulpen. Kalam atau bukan? Bukan. Alasannya bukan bahasa Arab. Kalau tadinya pengen nulis bahasa Jawa, sopo jenenge gitu. Apa piye kabare. Di sisi orang Arab bukan kalam. Al-Qur'anu kalamullah. Kalam atau bukan? Kalam. Ishtaraitu isrina, aku beli 20. Kalam atau bukan? Kalam atau bukan? Hah? Yang bukan angkat tangan. Yang bukan? Ya, jawabannya bukan. Kenapa? Belum jelas beli 20 apa? 20 permen, 20 pulpen, belum jelas kalimatnya. Al-haya'u minal iman, malu itu bagian dari iman. Kalam atau bukan? Kalam. Haqibah, kalam bukan? Bukan. Al-qalamu, bukan. Ilmun, bukan. Allahu Razzaq, Allah itu maha memberi rezeki. Kalam atau bukan? Kalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalam atau bukan? Kalam. Begitu. Semoga bisa dipahami. Galeri istilah, ada kalam, ada nahwi, ada kalimah, ada jumlah. Qala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamul arabiyah fa innaha min dinikum. Lihat bagaimana ujangan salaf dari para khulafa. Kata beliau, belajarlah bahasa Arab karena dia adalah bagian dari agama kalian. Jadi agama itu bukan hanya sebatas fikih ibadah, ya, tentang tauhid, tentang akidah, maka bahasa Arab pun bagian dari agama. Maka ya sudah selayaknya seseorang mempelajarinya. Mafhum? Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita at-taufiq. Kita istirahat dulu 15 menit. Ya, yang mau ngisi melengkapi jawaban silakan. Yang mau minum-minum dulu silakan. Ya, kita istirahat dulu 15 menit. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.